Halo, selamat datang semuanya di channel SS. Pada video kali ini saya mau membagikan gimana caranya kita melakukan penjumlahan di Google Sheet. Rumus yang digunakan itu ada sum if pakai S, dan juga pakai operator penjumlahan langsung. Nah, penggunaan rumus ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang nantinya itu akan saya jelaskan ya fungsi rumus satu persatu gitu. Untuk yang pertama kita akan menggunakan rumus sum. Nah, sum ini tuh digunakan untuk menjumlahkan segalanya atau semuanya tanpa ada kriteria tertentu gitu. Contohnya di sini kita pakai rumus sum ya. Sum di sini kita mau menjumlahkan pendapatan atau pemasukan dari penjualan kopi yang datanya sudah saya sediakan di sini ya. Oke. Untuk dataset, sumber datasetnya itu dari Kaggle yang bisa teman-teman nanti klik di deskripsi ya, sumber datanya. Di sini kita tinggal langsung aja masukin rentang data yang mau kita jumlahin. Contohnya di sini kita dari E2 sampai dengan di sini E2 sampai dengan E20 misalnya. E20. Udah. Tuh, seperti ini. Langsung enter. Oke. Sudah keluar ya, $664. Nah, alternatif lainnya kalau misalnya data teman-teman itu dia udah dalam bentuk tabel, itu kita bisa dengan mudah tinggal tulis saja nama tabelnya. Misalnya di sini kan nama tabelnya tabel 1 ya. Tabel 1, kemudian kita pilih kolom mana yang mau kita jumlahin. Di sini kan kolom money ya. Kita masukin aja seperti ini, langsung enter. Oke, sudah beres gitu ya. Nah, yang kedua itu kita pakai operator penjumlahan langsung. Kita harus ngeklik satu persatu nih. Misalnya di E2 baru kita tambahin plus, kemudian ke E3 tambahin plus, dan seterusnya. Ini tuh rumus enak banget kalau misalnya kita menjumlahkannya sedikit gitu. Mungkin 1, 2, 3 sel. Tapi kalau banyak itu bisa dibilang cukup ribet ya teman-teman. Jadi lebih enak pakai rumus sum. Seperti itu. Ini untuk yang sum. Nah, selanjutnya ada sum if ya. Untuk sum if kita mau menjumlahkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Kalau di sini kita ingin menjumlahkan hasil pemasukan dari penjualan kopi latte gitu ya. Jadi kriterianya itu nama kopi yaitu latte. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus sum if. Di sini kita masukin rentang dari kriterianya gitu. Rentang kriterianya otomatis ada di kolom F ya. Dari F2 sampai F20. Oke. Kemudian kita masukin koma. Oh, ternyata ini nggak pakai koma kan? Ternyata kita pakai titik koma. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Apa namanya pemisah rumusnya? Apakah pakai titik koma atau pakai koma? Nah, ini tuh bisa dirubah dari yang namanya itu pengaturan setting lokalnya. Caranya ya kita bisa cek ke file. Sebentar. Kita cek ke file. Oke, ke file lalu ke setting, lalu ke lokalnya. Gitu. Kalau misalnya kita pilih lokalnya Indonesia ya pemisah rumusnya pakai titik koma. Tapi kalau misalnya kita pakai United States misalnya tuh. Nah ya. Nah, misalnya kita pakai United States. Itu nanti penjumlah pemisah rumusnya akan dia pakai koma. Lihat ya, kita mulai sum if kita mau tuh pakai koma ya. Ini range kriterianya ini. Kita pakai koma. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatiin juga ya. Dan di sini kriterianya apa? Kita mau kriterianya latte ya. Kita latte. Kita tulis latte. Lalu koma lagi. Nah, kita masukin rentang yang mau dijumlahin. Nah, kalau di sini kan kita mau menjumlahkan pemasukannya ya. Nah, kita pilih ini. Oke, lalu kita kurung tutup seperti ini.
dan hasilnya adalah di 157,4 dolar ya. Itu. Nah, untuk kriterianya sendiri ini kita bisa sesuaikan. Ini kan kita langsung nulis langsung ya. Jangan lupa pakai tanda petik kalau nulis langsung. Atau juga kita bisa pakai sel gitu. Misalnya sini sel latte yang ini ya, F2. Dan hasilnya pun akan sama. Misalnya kita coba lagi nih, kita masukin latte tapi hurufnya nggak sesuai ya, besar kecilnya gitu. Misalnya gini. Misalnya huruf besar semua deh. Gitu. Ada hasilnya nggak? Ternyata ada ya, jadi nggak case sensitif ternyata. Atau misalnya seperti ini, ya gini, seperti ini nggak case sensitif ya kriterianya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen yang huruf besarnya itu harus pasti gitu ya, mungkin bisa langsung referensinya dari sel gitu. Kita enter aja. Ini untuk yang sum if. Tapi gimana kalau misalnya kita pengen kriterianya lebih dari satu? Misalnya kita pengen kopinya itu latte tapi pembayarannya itu pakai cash misalnya, maka kita bisa pakai sum ifs. Nah, jadi kalau sum ifs dia kriterianya itu bisa banyak, pokoknya lebih dari satu, seperti itu. Nah, kita masukin aja rumusnya sum if ya, s tambahin jangan lupa. Nah, kalau ini kita masukin dulu rentang dari yang mau kita jumlahin. Di sini kita mau jumlahin uangnya, berbeda dengan yang sum if. Kalau sum if kan kita masukin rentang kriterianya dulu gitu. Kalau ini kita rentang penjumlahannya yang mau kita jumlahinnya gitu ya. Kemudian kriterianya. Nah, sekarang masukin kriteria rentang kriterianya. Yang pertama itu dia dari kopi ya. Dari kopi, kemudian masukin lagi. Lalu kita tulis kriteria itu kan latte ya. Misalnya latte. Lalu kita masukin lagi rentang kriteria yang kedua. Nah, pembayarannya ya kan, kita mau pilih yang di sini rentangnya nih dari C2 sampai C20. Kita masukin lagi kriteria yang keduanya apa? Kita pengen pembayarannya itu dia cash gitu. Lalu tutup. Nah, udah kan ya 80. Berarti nanti dia akan menjumlahkan yang ini nih 40 sama 40 karena cuma ada dua yang bayarnya pakai cash. Seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Dan dengan adanya rumus ini, jadi teman itu bisa menjumlahkan sesuatu itu berdasarkan kriteria yang teman-teman pengen atau butuhkan gitu, dengan mudah tentunya. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan kebutuhan teman-teman, tugas teman-teman atau pekerjaan teman-teman ya. Sekian dari saya. Terima kasih.